Selamat siang, Bu Dwi Hastuti. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Bu Sri. Alhamdulillah hari ini saya sehat sekali, Bu. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, Bu Dwi Hastuti akan berperan jadi coach bagi Bu Indri. Kira-kira persiapan apa saja yang sudah dipersiapkan Bu Dwi Hastuti? Saya akan melaksanakan coaching dengan alur tirta, Bu, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Beberapa pertanyaan berbobot juga sudah saya siapkan, Bu Sri. Oke, baik. Jangan lupa ya, Bu, untuk 3 kompetensi ini, yang inti selain mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Dwi Hastuti juga harus mengutamakan presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, tetap harus ada ya, Bu. Baik, Bu, siap. Awas, oke, siap. Kalau begitu selamat bekerja, Bu Dwi Hastuti. Baik, terima kasih, Bu Sri. Selamat sore, Bu Indri. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore, kemarin Bu. Ya, katanya kemarin ada yang mau dibicarakan. Dan saya, ada apa nggak, Bu Indri? Oh iya, Bu. Selamat sore, Bu Dwi Hastuti. Saya ingin melaksanakan coaching dengan Bu Dwi. Apakah hari ini Bu Dwi ada waktu? Insya Allah ada, Bu Indri. Silahkan. Kira-kira tujuan coaching kita kali ini apa ya, Bu Indri? Sebetulnya saya tidak ada masalah yang serius sih, Bu Dwi Hastuti. Hanya saja saya mau minta pendapat Ibu tentang persiapan pembelajaran saya di semester genap nanti, Bu. Oke, berarti Bu Indri dalam coaching ini ingin membahas masalah persiapan mengajar di semester besok ya, Bu Indri? Iya, betul, Bu. Supaya saya bisa mendapatkan ide baru dalam proses pembelajaran saya nanti di semester genap besok itu. Nah, kan pembelajaran saya selama ini cuma gitu-gitu saja, Bu. Jadi saya ingin mendapatkan pembelajaran yang baru yang saya terapkan di semester 2 nanti, Bu. Oke, Bu Indri. Nah, kira-kira kesempatan yang dimiliki Bu Indri sekarang itu untuk melakukan kegiatan ke depan apa ya? Mungkin bisa ya, Bu Indri jelaskan. Iya, Bu. Kesempatan yang ingin saya miliki ke depan, saya ingin melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran di semester genap nanti. Saya ingin kelas saya itu aktif, tidak hanya pasif dalam mengikuti pembelajaran. Begitu, Bu. Oke, Bu Indri ini kan sudah lumayan lama ya jadi guru. Kalau menurut Bu Indri nih, dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira posisi Bu Indri itu sekarang di angka berapa, Bu Indri? Oh ya, baik, Bu. Kalau saya kira-kira, menurut saya, skala saya saat ini berada di skala 7, Bu. Ya, tentu saja Bu Indri nanti tidak akan ingin di angka 7 terus ya. Itu kira-kira harapan atau planning ke depan itu Bu Indri ingin di angka berapa, Bu Indri? Ya, ke depannya saya ingin berada di skala 8, 9, atau bahkan 10. Inginnya selalu naik, Bu. Iya, tentu saja ya, Bu Indri ya. Nah, ya, Bu. Untuk mencapai yang Bu Indri harapkan tadi, itu kan saya yakin Bu Indri itu sudah punya kekuatan. Kira-kira kekuatan yang sudah dimiliki Bu Indri apa saja ya, Bu Indri? Untuk saat ini, Bu, kekuatan yang saya miliki, saya menguasai model pembelajaran discovery learning dengan menggunakan media, Bu. Jadi medianya seperti mind mapping. Jadi saya berharap dengan mind mapping ini anak-anak saya di dalam kelas itu menjadi lebih aktif ketika mengikuti pembelajaran, Bu. Begitu. Oke, berarti Bu Indri ingin mengkombinasikan antara discovery learning dengan media pembelajaran mind mapping, begitu ya, Bu Indri? Nah, iya, Bu. Kalau seperti itu,
kira-kira peluang yang ingin Bu Indri ambil itu nanti apa ya? Peluangnya Bu Indri. Peluangnya ya Bu, peluangnya dengan mind mapping ini akan banyak kegiatan atau keterampilan yang dapat dikuasai anak pada nantinya. Misalnya anak itu tidak hanya bisa menjawab secara lisan saja, namun mereka juga ketika memakai gambar, mereka bisa menjelaskan. Jadi kemampuan berpikir anak itu menjadi lebih meningkat Bu harapannya. Nanti anak juga bisa menggunakan gambar itu berdiskusi di kelompok sehingga memacu anak bisa memacu keterampilan bicaranya, Bu. Begitu. Ya, bagus sekali harapannya Bu Indri ya. Nah, untuk mewujudkan keinginan Bu Indri itu tentu saja ada hambatannya ya Bu Indri. Kira-kira untuk meminimalisir hambatan yang mungkin nanti terjadi itu apa saja ya Bu Indri, yang sudah Bu Indri siapkan? Ya, untuk meminimalisir hambatan tadi, saya tentunya harus lebih telaten lagi dalam memberikan instruksi, mengarahkan anak, sabar mendampingi, karena kemampuan anak antara satu dengan yang lain berbeda, jadi saya harus telaten dalam mendekati, kemudian mendampingi, sampai anak itu bisa mencapai kompetensi yang diinginkan, Bu. Nah, oke. Itu tadi yang akan Bu Indri lakukan untuk meminimalisir hambatan. Mungkin Bu Indri sudah punya bayangan hambatannya sendiri itu dalam penerapannya nanti seperti apa, Bu Indri? Oke, Bu. Untuk hambatan sendiri, saya kira itu akan aktif, Bu. Kan anak itu kan terbiasa hanya mendengarkan penjelasan guru. Nah, ini kan termasuk hal yang baru. Jadi, anak itu kan terbiasanya hanya mendengarkan penjelasan guru, kemudian langsung mengerjakan tugas. Nah, ini saya perkirakan hambatannya seperti itu. Jadi, anak itu kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Rencana yang lain dari discovery learning dan mind mapping ada nggak? Oh ya, saya juga ingin menambahkan, karena kemarin saya belajar tentang pembelajaran sosial emosional, saya ingin menyiapkan tambahan berupa kotak emotion, jadinya kita bisa tahu kira-kira emosi anak pada saat pembelajaran itu seperti apa. Jadi mereka akan dapat mengekspresikan perasaannya, Bu. Gitu. Wah, ya itu ide yang sangat bagus sekali Bu Indri ya kalau bisa diterapkan ya. Kalau kira-kira jangka waktunya sendiri untuk mewujudkan rencana tadi bagaimana Bu Indri? Saya perkirakan kira-kira sekitar 2 minggu, Bu, untuk pelaksanaannya. Oh ya, oke. Nah, untuk kira-kira untuk ukuran keberhasilannya sendiri itu seperti apa ya Bu Indri? Ya, saya tidak mau merubah rencana pembelajaran yang sudah dibuat, namun saya hanya ingin lebih kreatif lagi dalam membuat media-media pembelajaran untuk pembelajaran di kelas saya, Bu. Berarti tidak mengubah, hanya ingin lebih kreatif lagi. Nah, untuk komitmen Bu Indri sendiri bagaimana ke depannya? Komitmen saya harus bisa mewujudkan rencana saya tadi selama 2 minggu tadi, Bu. Jadi tidak terlalu lama. Oke, Bu Indri sudah membuat komitmen. Nah, untuk membantu Bu Indri mewujudkan komitmen tadi, kira-kira ada tidak siapa yang bisa diajak Bu Indri untuk membantu? Ada Bu, mungkin saya akan bertanya pada guru-guru senior. Yang akan Bu Indri aja untuk membantu mewujudkan rencana? No. Ya. Oke. Kalau tindak lanjut dari coaching ini, bagaimana Bu Indri tindak lanjutnya? Semoga rencana ini tidak hanya sekedar rencana saja, namun bisa saya wujudkan benar-benar di kelas saya dan juga bisa berimbas untuk kelas-kelas yang lain, Bu. Ya, amin. Semoga apa yang sudah direncanakan Bu Indri bisa terwujud ke depannya dan semoga pembelajaran juga bisa berhasil ya Bu Indri. Kemudian anak-anak juga bisa mengikuti pembelajaran. Saya kira cukup ya Bu Indri untuk sesi coaching kali ini. Semoga nanti sesi coaching kali ini bisa menambah wawasan kita bersama. Jadi di sini kita sama-sama belajar gitu Bu. Iya, amin Bu Dwi. Terima kasih sekali atas coaching hari ini.
Semoga benar-benar Ya, bisa sama-sama bermanfaat Bu. untuk dengan saya. Nggih. Amin. Nggih, sama-sama Bu Indri. Terima kasih Bu Dwi. Nggih, sama-sama. Sukses selalu Bu Indri, sehat-sehat Sukses. selalu. Iya, sukses selalu Bu Dwi. Ya. Baik Bu Dwi Hastuti, Amin. luar biasa coachingnya kali ini, sangat mengena, sangat bagus, sampai pada titik temu solusi permasalahan yang dimiliki Bu Indri. Secara keseluruhan, saya sudah melihat yang Bu Dwi Hastuti tunjukkan, kemudian Bu Dwi Hastuti juga sudah mendengarkan aktif, dengan menunjukkan rasa dan empati, mampu mengutarakan pertanyaan yang berbobot. Oke, sambil kita evaluasi, mungkin tadi Tirta yang sudah Ibu lakukan untuk Bu Indri, secara garis besarnya itu apa saja ya Bu? Kalau menurut saya, yang coaching yang sudah saya lakukan tadi itu sudah sesuai dengan alurnya sih Bu Sri. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian untuk rencana tindak lanjut dan tanggung jawab. Itu terus pertanyaan yang saya ajukan itu juga merupakan pertanyaan terbuka. Jadi Bu Indri bisa menggali potensi Bu Indri sehingga Bu Indri sampai pada menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Saya juga berusaha untuk hadir sepenuhnya, presence dalam menanggapi Bu Indri. Ya, oke, bagus sekali Bu Dwi Hastuti. Kalau saya bisa menilai antara skala 1 sampai 4, saya bisa menilai 4 untuk coaching Bu Dwi Hastuti kali ini yang Ibu lakukan. Mungkin ya, terima kasih Bu Sri Yuni. Sama-sama. Mungkin Bu Dwi Hastuti bisa melanjutkan coaching-coaching terhadap rekan guru yang lain. Dan lain waktu. Semoga sukses selalu buat Bu Dwi Hastuti. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang Bu Indri, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Dwi Hastuti. Alhamdulillah Bu, hari ini saya sehat. Pada kesempatan kali ini Bu Indri akan berperan menjadi coach bagi Bu Sri Yuni. Nah, kira-kira persiapan apa saja yang sudah Bu Indri lakukan? Ya, saya akan melakukan coaching terhadap Bu Sri Yuni sesuai dengan alur Tirta, Bu. Yang pertama dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Serta saya juga menyertakan beberapa pertanyaan berbobot yang sudah saya siapkan sebelumnya. Oke, baik sekali Bu Indri persiapannya. Tapi jangan lupa dengan 3 kompetensi inti ya Bu Indri. Untuk selain mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Indri juga harus hadir secara penuh. Presence, mendengarkan aktif, dan mendengarkan dengan rasa. Tetap harus ada ya Bu Indri? Ya, baik Bu, siap. Oke, kalau begitu selamat bekerja Bu Indri. Semoga sukses. Ya, terima kasih Bu Dwi. Ya, Assalamualaikum Bu Sri Yuni. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat Bu. Oh ya, katanya kemarin ada yang mau dibicarakan dengan saya ya Bu? Ada apa nggih? Ini saya ingin melakukan coaching dengan Bu Indri. Apa Ibu Indri ada waktu? Oh, bisa Bu. Kira-kira tujuan coaching kita pada hari ini apa ya Bu? Sebetulnya sih saya tidak ada masalah yang serius Bu Indri. Hanya saja saya itu beberapa hari ini itu ada anak saya yang suka mengganggu temannya, yang suka mencolek-colek, kemudian suka meluk-meluk, kemudian kadang-kadang itu mendorong temannya, Bu. Oh ya, oke. Berarti pertemuan coaching kita pada kali ini bertujuan Bu Sri Yuni ingin membahas masalah salah satu muridnya yang akhir-akhir ini sering mengganggu temannya, nggih, Bu, nggih? Iya, Bu. Supaya saya itu bisa menemukan ide-ide yang baru dalam proses menangani dan mendampingi anak saya tersebut yang nantinya akan saya terapkan di semester besok, Bu. Selama ini kan dalam mendampingi atau menangani murid saya tersebut,
saya itu di kelas cuma gitu-gitu aja. Paling cuma panggil nama anaknya dan saya suruh untuk diam seperti itu. Saya itu ingin sesuatu yang baru gitu loh, Bu. Oh, begitu, Bu. Oke. Nah, kira-kira kesempatan apa yang dimiliki oleh Bu Sri Yuni untuk sekarang ini, untuk kedepannya, Bu? Oh, kesempatan ya, Bu. Gini loh, Bu. Pokoknya ke depannya saya itu ingin murid saya yang suka mengganggu temannya di kelas itu jadi anteng, kemudian tidak mengganggu teman-temannya di kelas. Jadi kelas itu jadi aman, kemudian nyaman untuk belajar, Bu. Oke. Nah, sekarang saya tanya dulu, Bu. Kalau menurut Bu Sri Yuni sendiri, dari skala 1 sampai dengan 10, sekarang posisi Bu Sri Yuni itu sebagai guru ada di posisi angka berapa? Saya itu baru di skala 6 sampai 7, Bu. Sekarang itu. Oh, iya, ya. Baru di skala angka 6 sampai dengan 7, nggih. Oke. Kalau begitu, Bu, sekarang kira-kira planning ke depan Bu Sri Yuni ingin berada di skala berapa, Bu? Skala 8, 9, atau kalau bisa itu 10, Bu. Kan karena saya kepengen selalu ada perubahan dan ada peningkatan, seperti itu. Iya, bagus sekali, Bu. Memang ke depannya kalau menjadi guru itu inginnya di skala 10 ya, Bu, ya? Iya, Bu. Kira-kira untuk mencapai skala yang diinginkan tadi, kekuatan apa yang dimiliki oleh Bu Sri Yuni? Sekarang ini saya baru mendapatkan model pembelajaran diferensiasi itu loh, Bu, yang memenuhi semua kebutuhan belajar anak. Nah, di sini saya itu menggunakan salah satunya media video supaya anak tersebut itu menjadi lebih fokus atau anteng. Seperti itu, Bu Indri. Oke, Bu Sri Yuni. Nah, untuk memenuhi kebutuhan setiap muridnya tadi dengan media pembelajaran video, kira-kira peluang yang nanti ingin Bu Sri Yuni ambil itu seperti apa? Peluangnya ya, Bu, menurut saya dengan video pembelajaran tersebut banyak keterampilan yang nantinya akan dikuasai anak tersebut. Jadi anak tidak hanya bisa anteng atau fokus saja, tapi anak tersebut juga dapat menceritakan isi dari video tersebut, kemudian anak tersebut bisa menuangkan dalam bentuk gambar atau menggambar, kemudian anak tersebut juga fokus dan berpikir anak tersebut juga cenderung meningkat, seperti itu, Bu. Oh, iya, Bu. Nah, dalam mewujudkan keinginan Bu Sri Yuni tentunya itu akan ada hambatan ya, Bu, nggih? Nah, kira-kira rencana apa yang akan Ibu Sri Yuni lakukan untuk meminimalisir hambatan-hambatan tersebut? Ya, solusinya saya sebagai guru harus semakin telaten, Bun. Semakin telaten dalam mengarahkan anak, harus sabar mendampingi anak tersebut. Dan kalaupun anak tersebut belum mau fokus atau anteng, sebagai guru, saya harus telaten, mendekati, mendampingi, kemudian memotivasi, agar anak tersebut fokus dan tidak mengganggu teman-temannya, begitu, Bu. Baik. Kalau untuk hambatannya sendiri, dalam penerapannya bagaimana, Bu? Hambatannya mungkin anak tersebut kurang aktif. Soalnya anak terbiasa hanya melihat video saja terus, dan setelah melihat video, langsung mengerjakan tugas, seperti itu, Bu. Oke, berarti rencana Bu Sri Yuni ke depannya adalah menerapkan model pembelajaran dengan memenuhi kebutuhan anak di kelas, dengan salah satunya menggunakan media video ya, Bu, ya? Ya, Bu. Oke. Apakah ada rencana yang lain, Ibu? Sebenarnya ada juga, Bu. Saya mau menambah itu loh, Bu, kegiatan pembelajaran konstruksi atau bongkar pasang yang dari bahannya itu dari balok, Lego, kotak-kotak bekas, kardus bekas, botol-botol bekas. Tujuannya agar anak tersebut bisa lebih kreatif dalam kegiatan pembelajarannya, Bu. Oh ya. Oh, bagus sekali, Bu, rencana Ibu. Jadi menggunakan kegiatan
pembelajarannya itu menggunakan konstruksi ya. Ya, Nah, nggih. baik Ibu, kira-kira bagaimana dengan jangka waktunya untuk mewujudkan rencana Bu Sri Yuni tadi? Karena pembuatan video ya Bu, pembuatan video kemudian konstruksi mungkin jangka waktunya agak lama, 3 sampai 4 minggu baru Bu. Oke Bu. Nah sekarang dalam jangka waktu tersebut, apakah Nggih. Ibu sudah bisa memperkirakan ukuran keberhasilan rencana Ibu itu dalam melakukan kegiatan itu seperti apa? Ya Untuk keberhasilannya. menurut saya sih nggak mau mengubah rencana pembelajaran yang sudah ada ya Bu. Di sini saya hanya ingin lebih kreatif lagi dalam membuat dan menyediakan media pembelajaran buat anak-anak saya, terutama untuk memfasilitasi anak saya yang suka mengganggu temannya tersebut. Ya, oke Bu. Itu rencananya ya Bu ya? Nggih. Rencananya. Kemudian sekarang komitmen Ibu. Komitmen Ibu dalam rencana ke depan ini apa nggih? Komitmen saya ya saya harus mewujudkan rencana saya tadi selama 3 sampai 4 minggu tadi, Bu. Baik, Bu. Kemudian apakah ada yang dapat membantu Bu Sri Yuni dalam mewujudkan rencana-rencana Ibu tadi? Ada Bu, mungkin nanti saya akan bertanya kepada teman-teman guru saya yang lebih pintar dalam pembuatan alat peraga seperti Bu Iin, Bu Wulan, karena beliau sudah banyak sekali pengalamannya Bu. Baik. Nah, untuk tindak lanjut dari coaching ini apa ya Bu ya? Tindak lanjutnya semoga rencana saya itu bisa terwujud dan terlaksana dengan lancar di sekolah saya atau terutama di kelas saya Bu. Ya, amin. Semoga apa yang sudah Bu Sri Yuni rencanakan, harapkan dapat terwujud ke kemudian di dalam pembelajaran sudah senang, pembelajaran Bu Sri Yuni juga semakin meningkat, hasilnya pun juga mengikuti, dan saya kira cukup sekian nggih Bu Sri Yuni untuk sesi coaching kita pada kali ini. Semoga sesi coaching kali ini dapat menambah wawasan kita. Begitu Ibu. Amin. Baik Bu, terima kasih ya Bu Indri. Baik Bu, sama-sama. Sukses selalu. Sama-sama Bun. Oke, baik Bu Indri, luar biasa sekali coaching kali ini, sangat bagus. Dan sampai pada titik temu solusi permasalahan yang dimiliki Bu Sri Yuni tadi. Dan secara keseluruhan saya sudah bisa melihat presence yang Bu Indri tunjukkan. Bu Indri juga sudah mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan rasa dan empati dan mampu mengutarakan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Bu Indri. Nah, tapi sekarang coba kita sambil evaluasi. Bu Indri, mungkin dari alur tirta yang tadi sudah Bu Indri lakukan untuk Bu Sri Yuni secara garis besarnya itu apa saja Bu Indri? Baik Bu Dwi, jadi tirta yang sudah saya lakukan untuk Bu Sri Yuni itu menurut saya sudah sesuai dengan alurnya Bu. Jadi saya mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, dilanjutkan dengan rencana aksi, yang terakhir tanggung jawab. Pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Sri Yuni tadi juga merupakan pertanyaan yang terbuka, sehingga Bu Sri dapat dengan sendirinya menggali potensi yang ada dalam diri Bu Sri Yuni, kemudian bisa menemukan solusinya dari permasalahannya sendiri, dan juga berusaha hadir secara penuh di dalam menanggapi Bu Sri Yuni. Oke, bagus sekali Bu Indri. Kalau saya boleh menilai ini antara skala 1 sampai 4, saya bisa menilai Bu Indri itu 4. Ya, sudah luar biasa sekali. Mungkin nanti Bu Indri bisa melanjutkan coaching terhadap guru-guru yang lain di lain waktu. Sukses selalu untuk Bu Indri. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan yang lain. Ya, terima kasih gitu ya Bu Indri. Sama-sama Bu Indri. Selamat siang Bu Sri Yuni. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Indri. Alhamdulillah Bu, hari ini saya sehat. Ya,
Oke, syukurlah kalau begitu, Bu. Pada kesempatan kali ini, Bu Sri Yuni akan berperan menjadi coach bagi Bu Dwi Hastuti. Nah, kira-kira persiapan apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Sri Yuni? Saya melakukan coaching terhadap Bu Dwi Hastuti sesuai dengan alur tirta, Bu. Yang pertama dimulai dengan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab, dan beberapa pertanyaan berbobot juga sudah saya siapkan, Bu. Ya, baik. Jangan lupa ya, Bu, untuk menambahkan 3 kompetensi inti. Selain mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Sri Yuni juga harus mengutamakan presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mendengarkan, dan juga tetap dengan rasa. Itu harus ada, nggih, Bu, nggih? Baik, Bu. Siap. Oke, kalau begitu bekerja ya, Bu Sri Yuni. Baik, Bu Indri. Assalamualaikum, Bu Dwi Hastuti. Waalaikumsalam, Sri Yuni. Gimana kabarnya hari ini? Katanya kemarin ada yang mau dibicarakan dengan saya. Ada apa ya kira-kira? Iya ini Bu, saya ingin sekali melaksanakan coaching bersama Bu Sri Yuni. Apakah Ibu Sri ada waktu sekarang? Oh, nggih. Kira-kira tujuan coaching kali ini apa ya, Bu? Sebenarnya sih tidak ada masalah yang serius sih Bu Sri Yuni. Hanya saja saya itu ingin mendapatkan masukan dari Bu Sri Yuni. Saya itu kebetulan mendapatkan tugas sebagai koordinator untuk proyek penguatan pelajar Pancasila besok. Oh, berarti pertemuan coaching kali ini bertujuan Bu Dwi Hastuti ingin membahas masalah persiapan proyek penguatan pelajar Pancasila, nggih? Iya Bu, ya supaya saya bisa menemukan ide baru. Saya masih bingung Bu, kalau sekolah kami kemarin itu kan sudah melaksanakan proyek penguatan pelajar Pancasila, itu proyek demokrasi dengan pemilihan OSIS kegiatannya. Nah, saya ingin mendapat ide baru untuk proyek yang berikutnya, Bu. Proyek yang kira-kira itu menarik bagi murid dan juga bermanfaat. Kira-kira apa ya? Oke, kira-kira kesempatan apa ya yang dimiliki Bu Dwi Hastuti sekarang untuk melakukan kegiatan proyek ke depan tersebut? Kesempatan apa ya Bu? Kalau kesempatan yang saya miliki ya saya itu menjadi koordinator proyek. Jadi saya harus menyiapkan tema apa yang akan dipilih nantinya. Oh, oke. Sekarang tanya dulu. Kalau menurut Bu Dwi dari skala 1 sampai 10, sekarang posisi Bu Dwi sebagai koordinator proyek ada di posisi angka berapa gitu? Kira-kira berapa ya Bu? Mungkin masih di angka 6 Bu, karena saya baru paham tahap-tahapnya, tapi masih bingung menentukan temanya itu yang mau saya ambil apa gitu. Oh, ya 6 ya. Kira-kira planning ke depan Bu Dwi Hastuti ingin berada di skala berapa nggih? Ya, saya inginnya bisa ke 8, 9, bahkan kalau bisa ke 10 Bu. Ya, inginnya kan naik terus gitu Bu. Oke. Kira-kira untuk mencapai skala yang diinginkan tadi, kekuatan apa yang dimiliki Bu Dwi Hastuti? Untuk saat ini saya sudah menguasai tahap-tahap merencanakan proyek Bu. Mulai dari membuat kelompok, kemudian menyusun pendamping dari setiap kelompok. Untuk pelaksanaannya juga saya sudah bisa menyusun materi apa yang diberikan ke murid serta siapa yang akan menyampaikan. Lalu murid melaksanakan proyek yang dibimbing guru pendamping, kemudian dievaluasi dan direfleksi. Cuman masih bingung temanya, Bu. Oh, nggih. Bu Dwi Hastuti sudah tahu langkah-langkahnya ya. Kira-kira peluang yang nanti ingin Bu Dwi Hastuti ambil itu apa? Peluang ya Bu ya. Kalau peluang itu ya harapan saya dengan proyek yang saya rancang nanti itu murid akan mendapatkan pengalaman yang
akan bermanfaat bagi masa depan mereka. Kalau menurut Ki Hajar itu kan agar mereka bisa selamat dan bahagia di masa depannya gitu. Oh, nggih, nggih, nggih. Dalam mewujudkan keinginan Bu Hestuti, tentunya nanti akan ada hambatan. Kira-kira rencana apa yang akan Bu Dwi Hestuti lakukan untuk meminimalisir hambatan tersebut? Ya, kalau ada hambatan ya solusinya saya sebagai koordinator proyek harus bisa berkolaborasi dengan tim proyek, Bu, supaya nanti proyeknya bisa berjalan. Oh ya, kalau begitu hambatannya sendiri dalam penerapannya apa ya, Bu? Ya, kalau hambatannya nanti mungkin karena ini juga masih baru ya, Bu. Nanti ada guru yang masih bingung dalam mendampingi, mungkin ada murid yang juga masih bingung mau melakukan apa. Kalau hambatan sendiri dalam penerapannya apa ya, Bu Hestuti? Ya, hambatannya mungkin nanti ada guru yang masih bingung, murid juga ada yang masih tidak tahu harus melakukan apa, Bu Sri. Oh, gitu. Oke, berarti rencana Bu Dwi Hestuti ke depannya merencanakan proyek yang bermanfaat untuk murid-murid Bu Dwi Hestuti. Kalau selama ini menurut Bu Dwi Hestuti apa saja kekuatan murid atau sekolah Bu Dwi Hestuti? Kalau saya lihat sekolah kami itu kan dekat wisata ya, Bu ya. Jadi akan banyak wisatawan yang berkunjung ke daerah Patung. Oh iya, saya malah kepikiran ya, Bu ya. Mungkin saya ambil tema kewirausahaan saja apa ya? Nanti kan di situ murid-murid itu bisa menghitung modalnya berapa, kemudian mereka harus menentukan mau memberi harga berapa supaya mereka bisa mendapatkan untung. Jadi nanti saya yakin itu nanti bermanfaat untuk mereka supaya bisa melihat peluang wirausaha di daerah mereka. Oh ya ya ya. Nah, dari melihat kekuatan murid dari sekolah Bu Dwi Hestuti tadi, bisa menemukan ide baru untuk proyek Ibu? Iya ya, Bu ya. Ya, tadi karena Bu Sri tanya kekuatan yang dimiliki sekolah, jadinya saya kepikiran. Ya. Alhamdulillah, Bu Dwi sudah menemukan ide yang sangat fresh, ya toh, yang baru. Baik Bu, kira-kira bagaimana dengan jangka waktu untuk mewujudkan rencana Bu Dwi Hestuti tadi? Kira-kira mungkin 2-4 minggu, Bu. Saya akan komunikasikan dulu dengan Bapak Kepala Sekolah. Oke, kira-kira ukuran keberhasilan rencana Bu Dwi Hestuti dalam melakukan rencana itu apa ya, Bu? Ya, menurut saya akan menyusun rencana langkah-langkah dengan waktunya itu, Bu. Namanya apa itu ya? Matriks. Nah, saya akan membuat matriks kegiatan, Bu. Betul, betul Bu. Supaya sinkron dengan waktu ya. Lalu untuk komitmen Bu Dwi Hestuti untuk rencana ke depannya apa ya? Komitmennya ya saya harus berusaha untuk mewujudkan rencana saya selama 2-4 minggu tadi, Bu. Oh ya. Ada yang membantu Bu Dwi Hestuti untuk mewujudkan rencana tadi? Ada, Bu. Mungkin nanti saya akan banyak bertanya kepada guru-guru yang lain seperti Pak Munsoji, Wakakurikulum, dan Pak Teguh yang kemarin itu sudah berhasil melaksanakan proyek sebelumnya, Bu. Karena mereka pasti punya banyak pengalaman, Bu. Kalau untuk tindak lanjut dari coaching ini apa ya, Bu? Tindak lanjutnya ya semoga saya bisa melaksanakan rencana tadi ya, Bu ya. Semoga bisa terwujud, Bu. Amin, amin, amin. Semoga apa yang Bu Dwi harapkan bisa terwujud ke depannya dan semoga proyeknya juga berhasil, anak-anak senang melaksanakan proyek yang Bu Dwi Hestuti rencanakan dan mendapat pengalaman berharga.
Saya kira cukup nggih Bu Dwi Hastuti untuk sesi coaching kali ini. Semoga sesi coaching kali ini bisa menambah wawasan kita. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu Sri. Sama-sama Bu Dwi Hastuti. Ya, baik Bu Sri Yuni. Luar biasa sekali Ibu, coaching kali ini sangat mengena, sangat bagus, sampai pada titik temu solusi permasalahan yang dimiliki oleh Bu Dwi Hastuti. Secara keseluruhan, saya melihat persen yang Bu Sri tunjukkan, Bu Sri sudah mendengarkan dengan aktif, kemudian juga menunjukkan rasa empati, dan mampu mengutarakan pertanyaan yang berbobot juga. Nah, oke Bu, sekarang kita evaluasi dulu nggih. Mungkin tadi tirta yang sudah Ibu lakukan untuk Dwi Hastuti ini secara garis besarnya itu tentang apa saja nih Bu? Tirta yang sudah saya lakukan untuk Dwi Hastuti tadi menurut saya sudah sesuai dengan alurnya Bu, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Pertanyaan yang saya ajukan ke Bu Dwi Hastuti juga merupakan pertanyaan terbuka, sehingga Bu Dwi Hastuti bisa dengan sendirinya menggali potensi yang ada di diri Bu Dwi Hastuti, sehingga Bu Dwi Hastuti bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Saya juga berusaha untuk hadir secara penuh dalam menanggapi Ibu Dwi Hastuti. Oke, bagus sekali Bu Sri Yuni. Kalau saya bisa menilai dari skala 1 sampai dengan 4, saya bisa menilai 4 untuk coaching yang Bu Sri Yuni lakukan pada sore hari ini. Mungkin Bu Sri Yuni bisa melanjutkan coaching-coaching terhadap rekan-rekan guru yang lain di lain waktu. Nggih, Bu nggih. Ya. Sukses selalu buat Bu Sri Yuni. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu Indri. Sama Bu Sri Yuni, selamat sore. Selamat sore juga.